Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semua yang terkait dengan Al-Quran jadi spesial. Pertemuan kita dan juga segala kelelahannya, segala aktivitasnya. Ya, pagi ini kita berusaha mencoba untuk mereview kembali bagaimana kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan Allah mencetak generasi terbaik di dunia dari awal diciptakannya manusia sampai kehidupan terakhir. Maka generasi terbaik itu tidak didapatkan kecuali ya, dengan pembinaan dari Allah yang melalui wahyu ini. Itu yang kita pahami, ya. Itu yang difahami oleh Ibnu Katsir dalam ayat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kita ingin mengulang, kita ingin kembali membuktikan bahwa Al-Quran inilah yang bisa mencetak generasi yang tidak bisa tertandingi, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Maka ya, sejak pertama Allah ingin aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang beriman, ya, baik aktivitas dirinya, aktivitas keluarganya, aktivitas pengajarannya, aktivitas dakwahnya, Allah inginkan Al-Quran menjadi masdarul quwwah. Al-Quran menjadi sumber pembinaannya. Sehingga sebelum ya, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah dakwah yang membuat Rasulullah berubah, membuat ya, Rasulullah menginfakkan seluruh hidupnya. Allah inginkan kedekatan dengan Al-Quran yang intensif. Sehingga awalnya pembentukannya dengan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi seolah ayat ini difahami oleh penulis fi dhilal ya, Ustaz Said Qutb, bahwa mustahil pembentukan sebuah generasi ya, kecuali dengan ya, atau pembentukan generasi Qurani kecuali dengan adanya sebuah upaya tarbiyah syakhsiyah Quraniyah. Ya, itu memahami ya ayyuhal muzammil sampai auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Makanya nggak ada cara yang lain kecuali ketika kita ingin menyiapkan sebuah Qur'aniyatul hayah, berarti harus ada upaya Qur'aniyatun nafs. Harus ada mengal-Qur'ankan jiwa kita.
Dan ini menjadi aktivitas bahkan ya sebelum adanya sholat 5 waktu. Ya, terlebih dahulu ada sholat qiyamul lail, ya ayyuhal muzammil, yang menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka terbentuklah sebuah generasi yang kita ingin mengulanginya, dan kita ingin seperti yang dikatakan oleh Allah, ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kita ingin menerjemahkan ayat Allah dalam sebuah mauqif atau tatbik dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah ya orang-orang yang jujur. Kejujuran inilah yang menjadi ringan ya bagi kita, walaupun kita tidak berada di zaman generasi terbaik itu. Kalau Allah mengatakan wa kunu shadiqin, ya, begitu beratnya ayat ini untuk kita. Menjadilah kamu orang-orang yang siddiq. Begitu beratnya ayat ini. Tapi Allah katakan wa kunu ma'a as-shadiqin, yang dituntut oleh Allah apa ikhtiar kita. Sehingga insya Allah ya, kuliah terpadu ini, kuliah 4 semester ini adalah sebuah upaya. Dari awal kita sudah meniatkan wa kunu ma'as shadiqin, agar kita nggak berjauhan itu kita dengan para sahabat, meskipun kapasitas kita jauh. Meskipun kalau kita dicek ya tilawah kita dengan para sahabat, ya tentu bainas sama was sumur. Ya. Gimana sahabat ya tiap perjalanan tilawah, ngukur jarak tilawah, ngukur waktu tilawah. Ya. Malam para sahabat itu memahami qumil laila illa qalila, itu sahabat itu disebut di surah Adz-Dzariyat kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sebuah generasi yang sedikit tidur di waktu malam. Kalau kita sedikit enggak tidur di waktu malam. Ya, itu pun ya Masya Allah, sedikit nggak tidur itu bukan qiyam. Ya. Yang anehnya guru Quran sedikit nggak tidurnya, aduh bangun malam ya, ke kamar mandi, ya selesai kamar mandi ke tempat tidur lagi. Ya. Betapa jauhnya antara kita dengan para sahabat ini. Sementara Allah memberikan sebuah gambaran sahabat itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah berikan gambaran mereka tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Allah berikan gambaran mereka wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan ya Allah berikan sebuah gambaran hidup ya, yang kita aslinya jauh, qiyamnya jauh, tilawahnya jauh, tadaburnya ya jauh ya. Bagaimana sahabat itu ya, tertarbiyah dengan Al-Quran ini ya, tertarbiyah dengan Al-Quran, tiap mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa inilah hadiah terbaiknya.
bagaimana ya Umar bin Khattab ya, qiyam membaca surah At-Tur, kemudian pingsan ya, jatuh ya, dan sempat sakit beberapa pekan bahkan karena ingat sebuah ayat, innama tu'adu lawaqi', sesungguhnya neraka Allah pasti datang kepadamu. Jadi betapa jauhnya antara kita ini dengan para sahabat. Tadaburnya jauh, ya. Bertaamul dengan Qur'annya jauh, ya. Tetapi Allah inginkan, ya, Allah ringankan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Dan berikhtiarlah, ya. Yang penting ma'ah. Jadi program ini betapapun nanti menghasilkan, wah ikut program kuliah terpadu setahun, ternyata 30 juz nggak lancar juga. Betapapun menghasilkan kapasitas kita yang sangat terbatas, tapi kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah ma'as shadiqin. Itu sebenarnya yang paling penting, bahwa di balik keterbatasan kemampuan kita, ya terbatas tahsinnya, terbatas tilawah, terbatas segala-galanya, kita masih ingin membuktikan kepada Allah bahwa kita bersama para sahabat. Sehingga ya, dari sinilah kita memahami wa kuntum azwajan thalatha. Dan kita memahami bahwa Al-Quran memberikan kelompok manusia itu memang menjadi 3. Ada as-sabiqun al-awwalun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Tapi kita ingin membuktikan bahwa kita berada dalam as-sabiqun al-awwalun, ulaikal muqarrabun. Walaupun tempat kita jauh, ya tempatnya jauh, ya jaraknya jauh, tapi karena azwaj, ya azwaj itu suasana hati kita bersama as-sabiqunal awwalun, bersama ulaika muqarrabun, disitulah kita akan menjadi kelompoknya. Makanya ya azwaj itu bukan hanya berarti pasangan, ya, tapi memang dia bersama siapa kedekatan hatinya. Makanya ahlun nar disebut disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hum ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum. Dan masuklah neraka bareng-bareng kamu dan ya, teman-temanmu yang satu fikrah, gitu. Satu aktivitas, satu perasaan. Bilang kalau satu perasaan kita ini perasaannya bersama sahabat. Bukankah ini karunia Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya mengapresiasi betul ya suasana pagi ini, ya. Sebelum kita nanti suasana aktivitas Qur'annya seperti apa, ya, hafalannya seperti apa, kita bersyukur kepada Allah bahwa rasa hati kita bisa Allah arahkan kepada ulaika humul muqarrabun. Dan insya Allah ya, ijtihad ya wa kunu ma'as shadiqin ini kita buat sebuah pembinaan terpadu, pembinaan yang insya Allah mengarahkan kita kepada cita-cita Qur'aniyatul hayah dengan pendekatan sumuliyatut ta'amul.
Dan begitulah pembinaan ini Allah sebut dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, sebaik-baik pembinaan, ya, sebaik-baik bekal, ya, tazwid adalah orientasinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kurikulum kita memang ingin membentuk kepribadian Qur'ani yang kita ambil dari berbagai macam tulisan para ulama, juga arahan termasuk dari seorang guru, ya, Syekh Muhammad Al-Mustafa bin Abdul Jabbar, ya, beliau seorang mufassir dan yang masih hidup saat ini dari Sudan, ya. Beliau terus menggerakkan, ya, dan terus memberikan pencerahan kepada umat bagaimana membentuk sebuah kepribadian ber-Al-Quran. Maka kita membuat satu ijtihad dengan setahun, ya, pembinaannya, dan melalui 4 fase, 4 semester bahasa kita. Dan Masya Allah, ini bukan semata-mata sebuah ijtihad dari GSIT misalnya, tapi ini merupakan hasil dari tulisan para ulama, termasuk di dalamnya ada Imam Syafi'i, termasuk di dalamnya ada para ahlul Quran. Maka mereka, para ulama itu membuat fase pembinaan Al-Quran dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah marhalatut ta'sis, membangun pondasi. Dari sinilah, ya, memang taksis Quran itu harus diawali dengan hubbul Quran. Jadi kita di dalam pembinaan kepribadian ber-Al-Quran itu para sahabat nggak pernah mikirin nanti lancar nggak lancar, ya, nanti apa istilah kita, ya, setorannya dapat berapa. Yang difikirkan adalah saya mencintai Al-Quran ini hubban syadida. Tolong ini menjadi modal kita. Karena inilah yang dialami oleh para sahabat, sehingga Salim Maula Abi Hudzaifah tidak ingin berangkat hijrah, ya, walaupun berangkat hijrah itu lebih selamat. Kalau masih di Mekah kan masih diteror, tapi karena cintanya terhadap wahyu Allah, yang nggak mau berangkat duluan. Maka dia mengatakan, Rasulullah, saya nggak mau berangkat duluan. Saya ingin bersamamu. Supaya kalau ada wahyu Allah yang turun, saya langsung menjadi orang yang pertama langsung mendengarkan darimu. Semangat ber-Al-Qurannya. Makanya nanti ini tidak disia-siakan oleh Allah, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan khudul Qur'ana min arba'ah, salah satunya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah yang nanti menjadi imam masjid pertama di Kuba, Masjid Kuba. Ummu Waraqah, ya, yang cintanya kepada Al-Quran itu saat Rasulullah menangis, beliau meninggal, beliau menangis. Karena biasanya dikunjungi oleh